Halo Ibu Mia, bagaimana kabar Ibu? Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu ya. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai rencana Go Internasional salah satu artis kita, yaitu Agnes Bo. Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, bahwa dari data yang telah kita kumpulkan 2 tahun terakhir, lagu-lagu Agnes mengalami peningkatan signifikan di Spotify chart luar negeri, terutama beberapa negara di ASEAN meliputi Thailand, Malaysia, Philippines, dan Singapura. Selain itu, meningkatnya industri musik dunia yang mulai melakukan aktivitas lintas negara pasca pandemi seperti K-pop mulai mendominasi, namun juga membuka peluang bagi artis lokal. Adanya perkembangan tersebut yang menurut saya akan lebih baik jika Agnes Bo bisa mulai dipublikasikan secara global tahun 2024 ini. Sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita berharap dapat mengharumkan nama Indonesia di mancanegara. Apabila kita dapat membawa Agnes Bo ke tingkat internasional, maka kita turut serta dalam mengharumkan nama negara dan juga gaya manajemen. Bukan saja di tingkat nasional, namun internasional. Dengan citra perusahaan yang baik dan terpercaya, akan membuka banyak peluang bagi perusahaan, seperti meningkatkan profit, menambah jumlah talent yang akan bersedia bekerja sama dengan kita, memudahkan manajemen untuk mencari sponsor, serta membuka peluang untuk bekerja sama dengan artis atau manajemen luar negeri. Dan yang paling utama adalah karir Agnes Bo yang diharapkan dapat berkembang bukan hanya di negara ASEAN, namun juga sampai ke Amerika dan Eropa. Tentu saja saya mengerti jika langkah yang akan diambil membutuhkan biaya yang besar. Melalui riset yang sudah saya dan tim lakukan, kami menyimpulkan agar kita dapat mulai bertahap melalui penetrasi pasar di negara Malaysia atau Singapura. Kedua negara tersebut merupakan negara multikultural, sehingga bahasa asing seperti Inggris, Melayu, Indonesia, Mandarin bukan hal yang asing bagi masyarakat di sana. Meskipun patut dipertimbangkan untuk kita mulai memproduksi lagu-lagu dalam bahasa Inggris atau mengubah beberapa lagu hits Agnes dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris sebagai langkah awal. Di tahun 2023 dan 2024 ini, pemerintah Malaysia dan Singapura terlihat mendukung artis-artis luar negeri seperti Coldplay, Taylor Swift, dan Blackpink untuk melaksanakan konser dengan tujuan meningkatkan ekonomi negara. Salah satunya meningkatkan jumlah turis ke negara tersebut. Saya berharap kita bisa mendapatkan dukungan yang sama dari pemerintah, mengingat adanya hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura dan Malaysia. Berkembangnya musik internasional juga memberikan dampak yang besar, yaitu mengubah pandangan masyarakat terhadap karya artis luar negeri, sehingga lebih mudah diterima. Namun, perlu kita pertimbangkan bahwa beberapa negara seperti Malaysia merupakan negara yang sedikit lebih konservatif dibandingkan Indonesia dan Singapura. Sehingga kita perlu menyesuaikan beberapa perihal seperti menjaga citra image artis yang positif, tata bicara dalam kegiatan wawancara, kata-kata yang ditulis dalam lagu, serta cara berpakaian artis. Perihal ini juga berhubungan dengan media sosial yang saat ini sudah berkembang sangat pesat di kedua negara tersebut. Meskipun perkembangan teknologi ini menciptakan banyak peluang dengan adanya berbagai platform digital untuk kegiatan pemasaran dan humas, namun kita perlu berhati-hati dalam menjaga citra Agnes, termasuk perihal yang bersifat pribadi. Menurut hasil riset, artis Barat dan Korea banyak mendominasi industri musik di kedua negara. Namun, dengan diferensiasi dan bakat yang dimiliki Agnes Bo, saya optimis karya Agnes dapat diterima dengan baik. Popularitas lagu Agnes Bo didominasi oleh anak-anak muda yang berusia 15 hingga 25 tahun, mayoritas wanita yang masih sekolah, kuliah, atau baru mulai bekerja. Mayoritas hidup di kota-kota besar dan aktif di media sosial. Banyak dari penggemar yang menyukai lagu tentang cerita percintaan atau patah hati. Seperti yang kita ketahui, Malaysia dan Singapura termasuk dalam daftar negara yang diminati pelajar asal Indonesia untuk menempuh pendidikan kuliah. Saya rasa dengan menargetkan mahasiswa-mahasiswa tersebut bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk kita memperkenalkan Agnes Bo dan melakukan penetrasi pasar.
Dalam hal ini, ada beberapa strategi yang sudah saya siapkan untuk Bumia pertimbangkan, yaitu membangun personal branding Agnes Bo sebagai penyanyi pop asal Indonesia dengan citra wanita mandiri dan multi talenta dengan berbagai pencapaian. Kedua, menciptakan singles dan album dengan lagu-lagu yang menyentuh perasaan dan menciptakan emosi pendengarnya. Lagu-lagu ini kemudian bisa kita rilis di berbagai platform media sosial, baik media gratis ataupun berbayar. Lalu kita dapat membuat merchandise, menyelenggarakan acara meet and greet secara offline dan online, melakukan interaksi secara langsung antara Agnes dengan penggemar melalui media sosial, bisa menggunakan fitur pesan di Instagram, live TikTok, YouTube, untuk menciptakan koneksi antara artis dan penggemarnya. Selanjutnya, saya menyarankan untuk melakukan kunjungan dan aktivitas pribadi, seperti mencoba makanan khas negara tersebut untuk menampilkan sisi kepribadian artis. Dan yang terakhir, untuk kita gaya manajemen membangun koneksi dengan manajemen musik di negara tersebut agar dapat berkolaborasi dengan artis-artis mereka. Dalam tahap awal, saya mengusulkan penetrasi pasar melalui berbagai platform media sosial yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat, namun artis dan manajemen tetap mendapatkan income dari streaming lagu. Apabila tahapan tersebut sudah dilakukan dan tingkat popularitas A-nya sudah sesuai target yang diharapkan, maka saya mengusulkan untuk gaya manajemen menyelenggarakan konser kolaborasi dengan beberapa penyanyi terkenal asal Indonesia, termasuk Agnes Bo sebagai salah satu bintang utama dan mengangkat budaya Indonesia. Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lokal Indonesia atau perusahaan di negara Malaysia atau Singapura sebagai sponsor konser dan melakukan promosi melalui media sosial. Untuk harga tiket, sebaiknya kita sesuaikan dengan kondisi pasar agar dapat memaksimalkan pendapatan bagi kedua negara. Kurang lebih, ini rangkuman yang saya sampaikan kepada Bumia. Apabila perlu pembahasan lebih lanjut, bisa langsung hubungi saya melalui email atau mungkin bisa langsung dibahas minggu depan setelah Ibu pulang dari Norway. Terima kasih.